Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ananda, mahasiswa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kembali materi kuliah kita dalam mata kuliah fikih muamalah. Dan pada kesempatan kali ini, silahkan Ananda menikmati video pembelajaran yang sudah Bapak buat. Semoga nanti Ananda bisa memahami dan sehingga apa yang Bapak sampaikan dalam video pembelajaran ini dapat berlanjut dari materi sebelumnya, kemudian bisa dimaknai, dipahami, dan tentunya diinternalisasi dalam diri Ananda semua dan tentu bisa diamalkan. Baik, ini materi kita adalah pada pertemuan ketiga ini adalah al-milkiyah al-islamiyah, atau dalam bahasa kitanya adalah konsep kepemilikan Islam. Setelah kemarin kita banyak berbicara terkait dengan harta, fungsi harta, kemudian sebaiknya mau diapakan harta itu, dari mana sumbernya. Nah, kali ini kita ingin mencoba mengelaborasi terkait dengan konsep kepemilikannya. Ananda, mahasiswa yang dirahmati Allah, ya, yang saya sayangi, dalam kitabnya Hasan Sirri yang berjudul Al-Iqtisad Al-Islami, Mabadi' wa Khasais wa Ahdath, ya, dia menuliskan bahwa konsep kepemilikan Islam itu, ya, kalau dilihat dari sudut pandang yang umum itu ada 3 pendapat. Yang pertama adalah kepemilikan itu dilihat dari perspektif teologis, yang mana dari perspektif teologis ini dibagi menjadi 2 konsep kepemilikan itu, yaitu yang pertama adalah kepemilikan mutlaqah dan kepemilikan amanah. Mutlaqah ini dalam bahasa lain atau bahasa sederhana bisa diistilahkan dengan kepemilikan yang absolut, yang mana harta yang ada pada dunia ini itu absolut, sesungguhnya semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam jelas dalilnya Allah pernah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya bahwa semua apa yang ada di bumi ini, bahkan sampai ke langit adalah lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, ya, apapun jenis bendanya, siapapun dia orangnya, selama dia berada di bumi ini dan di langit ini, maka dia sesungguhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada di lain ayat Allah katakan juga, ya, yang biasa kita sebut itu ketika kita mendengarkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan kita akan kembali kepadanya. Ini menandakan bahwa sejatinya apa yang kita miliki ini, apa yang ada di hadapan kita, yang kita pegang, itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, absolut, kepemilikan mutlaqah. Kemudian yang kedua, ya, dalam konsep teologis tadi adalah kepemilikan relatif, atau dalam bahasa Arabnya al-amanah. Maksudnya apa? Ya, relatif ini artinya adalah dalam istilah fikih dikatakan bahwa apa yang kita miliki ini adalah sebagai amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesempatan kepada kita kepemilikannya untuk dimanfaatkan, tetapi bukan sejatinya milik kita. Misalnya, kita memiliki harta benda berupa mobil, atau bahkan yang paling gampang adalah, sebutkan saja contohnya adalah HP. HP ini, kalau dari konsep teologisnya, sesungguhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, datang dari Allah. Tetapi dalam konsep kedua sebagai amanah, artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah memiliki HP ini, tentunya untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya.
kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudut pandang kepemilikan Islam dalam konsep teologi. Kemudian Ananda, yang pertama tadi sudah selesai dijelaskan. Yang kedua adalah kepemilikan Islam atau konsep kepemilikan Islam dilihat dari sudut pandang ekonomis. Apa maksudnya? Dalam buku yang sudah saya sampaikan tadi, dikatakan bahwa ada dua konsep kalau dilihat dari sudut pandang ekonomis. Yang pertama adalah kepemilikan sempurna. Dalam fikih dikatakan milkut tam. Kemudian yang kedua adalah milkun nangkis. Atau dalam bahasa sederhana adalah kepemilikan yang cacat atau yang tidak sempurna. Nah, yang pertama adalah yang sempurna, yang kedua adalah yang tidak sempurna. Istilah Arabnya adalah milkut tam. Ini HP, lagi-lagi HP ini biar gampangin Anda. Atau dompet lah misalnya, dompet. Ini dompet adalah milkul khas. Ini kepemilikan pribadi. Ini adalah milik saya. Nggak ada orang yang bisa mengklaim ini milik orang lain. Karena saya yang beli, saya yang gunakan, ya kan? Inilah milkul khas. Oke. Kemudian, yang kedua adalah milkul a'ammah. Nah, ini kepemilikan, kalau istilah literatur Inggrisnya adalah common owner. Common owner atau general owner. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini adalah, jadi harta benda itu yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat, secara bersama-sama oleh manusia. Ini misalnya seperti apa? Masjid. Nah, masjid ini adalah kepemilikan umum. Masjid yang sudah diwakafkan tentunya. Kalau masjid pribadi, itu beda lagi tuh. Pada permasalahan lagi tuh. Nanti bisa kita klasifikasi lagi kan. Tapi pada umumnya adalah sesuatu yang digunakan bersama-sama, itu adalah kepemilikan umum. Dan tidak bisa diklaim milik pribadi. Contohnya adalah jalan raya atau jalan umum. Ya, di mana di kampung kita misalnya, di desa kita misalnya ada jalan umum, itu adalah milik bersama. Artinya boleh dipakai bersama dan tidak boleh seseorang mengklaim itu milik pribadinya. Itulah kepemilikan umum. Kemudian yang terakhir adalah kepemilikan negara atau istilah Arabnya adalah milkud daulah, atau literatur bahasa Inggris dikatakan adalah states owner atau states property. Jadi kepemilikan negara ini adalah bentuk ketiga, ya, yaitu milik negara dalam artian dikuasai oleh negara dan itu manfaatnya diberikan kepada masyarakat. Nah, inilah dia, dikuasai oleh negara dan diberikan manfaatnya kepada masyarakat. Inilah kepemilikan negara. Contohnya bagaimana Nanya? Jadi contohnya adalah pajak misalnya. Ya, pajak itu adalah diberikan kepada negara. Berarti setelah kita bayar pajak misalnya, apa yang kita berikan kepada negara itu menjadi mutlak milik negara. Tetapi ingat bahwa pajak itu bukan untuk orang-orang yang di pemerintahan, bukan orang-orang yang di negara, tetapi untuk dikembalikan kepada masyarakat. Apa yang dikembalikan kepada masyarakat? Ya bisa berupa benda, bisa berupa manfaat, ya. Contohnya misalnya diberikanlah misalnya perpustakaan keliling gratis. Nah, itu adalah milik negara, tapi manfaatnya diberikan kepada masyarakat. Atau perpustakaan umum, perpustakaan nasional. Nah, begitulah bentuknya. Dan perpustakaan nasional adalah milik negara, tapi manfaatnya diberikan kepada masyarakat. Demikian Ananda. Jadi kita ulangi sekali lagi bahwa konsep kepemilikan dalam Islam, sebagaimana dinukil atau ditulis oleh para ahli fikih kita, fikih muamalah, ada 3, ya. Yang pertama adalah kepemilikan dipandang dari sudut pandang teologis atau dari perspektif teologis, yaitu 2, milku al-mutlaqah dan milkul amanah. Kemudian dari sudut pandang ekonomis adalah milkun nakis dan al-milku at-tam. Lalu yang terakhir adalah kepemilikan Islam dilihat dari sudut pandang sosialis
Ada 3, yaitu al-milku al-khassah, al-milku al-ammah, kemudian al-milku ad-daulah. Demikian Ananda, mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa Ananda pahami atau bahkan bisa menjadi inspirasi untuk Ananda kemudian untuk mengembangkan keilmuan Ananda, atau jika ada yang perlu dipertanyakan, tentu nanti ketika kita di kelas luring atau kita bertatap muka di kelas biasa, maka itu pertanyaan-pertanyaan yang Ananda tulis ini, yang Ananda simpan di hati ataupun di pikiran Anda, akan ditanyakan dan kita diskusikan kembali. Demikian, terima kasih Ananda, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.